Oke, kami persilahkan kepada Ustadz Munawir Aziz untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Yang saya hormati teman-teman, Mas Irfan, Mas Dito, Mbak Rini, dan juga Mas Romzi, ini salam, nitip salam saya Mbak. Juga narasumber yang lain sekalian ini ya. Yang saya banggakan ini teman-teman yang dari berbagai negara ini, ada dari Malaysia, dari mana-mana, saya cek ya informasinya. Alhamdulillah saya merasa senang ya silaturahim pada siang waktu UK dan malam waktu Indonesia. Teman-teman kita berjejaring, kita saling belajar, sekaligus juga saling mendukung begitu kan terkait dengan bagaimana kita bisa memaknai hidup yang sekarang kelihatan serba cepat begitu kan. Jadi sekarang itu kemewahan itu adalah orang yang nganggur Mas Irfan itu kan. Jadi karena kita semuanya sibuk ya, apalagi kayak teman-teman saya, apalagi yang pernah di Eropa, di Inggris itu kan hidup sangat cepat itu. Jadi kemewahan utama itu bukan lagi harta. Kemewahan utama itu adalah waktu luang, bener itu kan. Ya bahasa orang Jawa itu ya nganggur itu tujuan hidup itu. Sekarang itu kan. Jadi kalau nganggur itu ditelateni juga luar biasa gitu maksudnya. Enggak, ini joke aja, tapi saya kira inline ya dengan apa yang direnungkan Mas Irfan. Saya sangat memahami karena Mas Irfan hidup di London dalam 1 tahun gitu kira-kira, dan sudah merasakan bagaimana itu diperas kapitalisme gitu ya Mas Irfan hidup di tengah pusat kota di mana kapitalisme itu lahir gitu. Jadi menarik ini, kita tidak hanya diperas secara, teman-teman yang nanti insya Allah ya sebagian nanti akan kuliah lagi mungkin di London ya Mas Dito, sorry Mas, saya tarik teman-teman ke Inggris biar nanti memperkuat NU Inggris gitu kan ya, nanti kita berbagilah Mas, separuh untuk NU Belanda, separuh untuk NU Inggris kira-kira kan gitu kan. Jadi kita berbagi, insya Allah teman-teman nanti bisa datang ke Inggris untuk kuliah, entah pakai LPDP, entah pakai chevening, entah pakai beasiswa yang lain. Dan saya yakin ya teman-teman santri hebat-hebat, kader-kader NU Inggris itu sekarang ada di Oxford, ada di Cambridge, ada di LSE, UCL itu puluhan orang, itu ratusan bahkan teman-teman santri. Dan saya kira kita semua sedang memasuki masa ini ya, keemasan tradisi pesantren karena jalurnya sudah jelas begitu. Tinggal kita bertarung dengan diri sendiri sebenarnya. Tinggal kita kerja keras untuk diri sendiri, memantapkan, terus sekaligus menyamakan level dengan ini ya, dengan kesempatan itu. Oke, nyambung dengan apa yang sudah ditulis Mas Irfan, saya sangat memahami sekaligus merasakan bagaimana situasi di mana Mas Irfan merenung itu kan, beberapa kali atau bahkan pada kesempatan yang pertama dulu, webinar pertama saya ikut, Mas Irfan menyampaikan betapa dirinya itu mendapatkan renungan itu ketika dihantam tugas kuliah. Yang saya tahu S2 di Inggris itu sangat berat karena setahun, jadi 2 tahun diperas gitu kan, nggak ada waktu jeda, hanya akhir pekan pun itu harus bertarung di library itu pasti itu untuk nggarap assignment, harus nulis, harus riset, harus konsultasi dengan dosen, itu harus ada waktu jeda. Nah, sholat ini menjadi waktu jeda bagi Mas Irfan, dan saya kira bagi ribuan teman-teman mahasiswa muslim yang hidup di Inggris, di negara-negara Eropa, di Amerika, bahkan juga di Amerika dan Australia, saya kira culture-nya sama ya, hampir sama lah. Dan sholat ini menjadi refleksi spiritual yang memberi jeda. Ibaratnya kita mau berlari kencang, sholat ini ngisi bensinnya gitu, atau kalau rally ya, kalau race balapan mobil itu sholat itu ngisi bensinnya, memberi energi penuh gitu. Kadangkala di tengah situasi yang serba kencang itu kita butuh merenung, kita butuh mandek, kita butuh jeda, kita butuh merefleksikan. Misalnya kalau orang Jawa itu butuh menep gitu ya, mengendapkan diri agar ide-ide kita, gagasan-gagasan kita. Papa, get my HP. Papa, Iya. Papa, get my HP. Oke, sharing is caring ya. No.
Nah, that's yours. Oke. Jadi apa namanya? Ini momen jeda yang penting. Do you wanna sing a song later ya? No. Jadi momen jeda untuk kita merefleksikan diri di tengah himpitan-himpitan yang penuh ini ya, penuh yang himpitan yang penuh. Dan saya kira Mas Irfan mencontohkan dengan sangat ini ya, sangat cerdas dan pas ya, dan sangat cocok untuk kehidupan teman-teman Muslim modern milenial di Jakarta. Jadi kembali lagi, sholat itu tidak hanya sebagai ritual, tapi sebagai terapi, sebagai jeda di tengah situasi yang serba cepat, sebagai cara untuk mengenali diri kita, sebagai cara untuk masuk kembali bahkan ke diri kita sendiri. Jadi sholat kita itu tidak hanya untuk tanha anil fahsya'i wal munkar, lebih dari itu adalah bahkan menjadi tazkiyatun nafs, bahkan menjadi cara kita untuk menjelajah ke diri kita sendiri. Jadi ini saya kira yang menarik yang direfleksikan oleh Mas Irfan. Oke, saya lanjut nanti, itu pengantar saya. Izin ini ada yang ikut juga sebagai pembicara webinar yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan pertama dari Ahmad Farid. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan sholatnya para teroris atau koruptor? Ya, orang jahat lah ya. Mereka selalu sholat tapi masih berbuat buruk, masih berbuat keburukan. Saya minta tips untuk lebih mengkhususkan sholat saya. Siapa ini yang akan bahas siapa nih? Saya kasih kesempatan dari awal ya, dari Ustadz Munawir Aziz kemudian ke belakang sesuai urutan. Silakan Ustadz Munawir. Oke, terima kasih. Ini saya kira menarik ya, tadi banyak perspektif yang sudah disampaikan oleh teman-teman terkait dengan sholat, terus kemudian dari sisi psikologis, dari sisi tasawuf, bahkan saya kira sudah sangat lengkap. Ya, saya ingin memberikan satu perspektif ya terkait gimana sholat itu bagi masyarakat modern terutama ya. Dan tadi saya menambahi ya, ada kepotong tercerak anak saya, tapi nggak apa-apa. Sekaligus juga mau menjawab teman-teman yang tanya gimana sholatnya teman-teman teroris. Akhirnya ini nggak bisa dijawab satu tepukan tangan ya, harus dirunut banyak hal terutama ya. Sholatnya teroris itu bagaimana, kita juga nggak bisa menghukumi secara hitam putih kan, karena terbukti secara zahir mereka juga sholat, yang kunut juga ada begitu kan, kalau kita mau nariknya ke kelompok tertentu. Terus kemudian juga ritual sebelum dan sesudah sholat mereka juga rapi, tapi ada yang terputus antara dimensi sholat dengan tujuan sholat. Jika orang itu jelas tujuan sholat itu adalah memperbaiki diri, dan sholat itu sekaligus sebagai bagian dari menjadi muslim yang menebar rahmatan lil alamin, saya kira pasca sholat itu akan tercemin nilai-nilai penting dari sholatnya, jadi nyambung. Nah, orang-orang teroris yang terbukti radikal kemudian teroris itu terputus itunya, hubungan antara dimensi spiritual dan dimensi sosial itu terputus. Jadi kita nggak hanya ini sholat ritual, tapi juga sholat sosial. Kita nggak hanya soleh ritual, tapi juga soleh sosial. Nah, teman-teman yang teror, yang tidak percaya bahwa Islam itu membawa kedamaian, Islam itu yang sebenarnya rohmah, menebar rohmah, ini yang harus ada ada komunikasi yang lebih lanjut sebenarnya. Kadangkala teman-teman yang berpikiran sempit dan kemudian punya pikiran teroris itu ada proses belajar yang terputus, ngajinya nggak rampung, kira-kira begitu, belum selesai, belum utuh proses perjalanan dia mencari Islam. Nah, ini treatmentnya beda nih, treatmentnya macam-macam. Ada treatmentnya yang diajak ngobrol dulu, kita dalami gimana konteks dia. Jadi nggak hanya sholatnya, tapi treatment sebelum dan setelah sholat itu harus kita pahami. Gimana kondisi ekonominya, gimana kondisi keluarganya, gimana kondisi lingkungannya, itu harus dipahami betul. Baru setelah itu kita menjawab, sholat dia untuk apa, ibadah dia untuk apa.
puasa dia untuk apa? Jadi kita menjawabnya secara ini ya, secara utuh ya, secara komprehensif, tidak hanya aspek ritual saja, tapi juga aspek sosial. Nah, sholatnya untuk apa? Ya tergantung masing-masing. Sholat mereka itu ya sama saja, kalau kita tanya pasti jawabannya kemungkinan besar adalah ya sholat untuk ibadah, untuk Tuhan. Tapi sekali lagi kalau kita analisis dari luar, dari tadi perbincangan kita ya, kalau kita tarik narasi yang segaris adalah ada keterputusan antara niat sholat dengan tujuan sholat. Secara ritual mungkin kelihatan sholat sama dengan yang lain sholatnya, tapi secara spiritual, secara sosial itu gak nyambung, nggak terkoneksi, tujuannya beda. Nah ini yang perlu kita sampaikan teman-teman, perlu jihad di berbagai tempat ya, jihad media sosial, jihad lingkungan, jihad publik dan sebagainya, tergantung dari cara kita berdampak di lingkungan masing-masing, menjelaskan bagaimana agar sholat kita itu juga nyambung dengan bagaimana sholat ritual kita itu juga nyambung dengan sholat publik, sholat sosial. Yang tampak di luar, yang tampak dalam ibadah kita, yang kita lakukan itu terkoneksi dengan apa yang kita lakukan. Jadi gitu, jadi nyambung kan, apa yang kita lakukan sebagai ibadah itu sama, itu terkoneksi, tercermin dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Gitu. Nah, jadi saya kepengen nyambung juga terkait dengan sholat dan ketenangan jiwa. Saya kira ada kata yang menarik antara sholat dan sholawat itu kan, padahal kan intinya juga sama dan kadang juga dalam redaksi Al-Qur'annya juga dibolak-balik itu kan, tapi targetnya sama. Dan ketenangan jiwa itu juga bisa kita dapatkan lewat zikir dan sholawat. Dimanapun Anda berada, kalau kita bersolawat, sholawat itu kan nggak harus ketika habis sholat ya. Dimanapun kita, di jalan, di bis, di kereta, itu kan kita bisa bersolawat. Getaran-getaran hati ini yang kemudian nanti memberikan ketenangan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Rini itu. Ada dimensi-dimensi di mana kita ini bisa membuat hidup kita tenang. Nah, ini masuk ini kalau teman-teman yang suka algoritma ya, sebenarnya logikanya sama antara kita belajar coding dengan apa yang kita lakukan wording melalui sholawat. Karena kalau kita bikin coding itu kan kita juga wording, ada logika di balik kata. Tapi kalau kita juga wordingnya pakai sholawat, itu kita coding langit. Kita membentuk sesuatu di langit, di jiwa spiritual kita dengan kata-kata, dengan hitungan. Maka zikir itu ada hitungannya, nggak bisa ngawur gitu kan. Kadang-kadang kalau zikir tertentu, karena ini ya kata-kata dalam bahasa Arab itu ada energinya ya. Teman-teman kan bisa pelajari, ini sangat menarik, ini ilmu sebenarnya. Ini hal yang lain ya, tapi ini ilmu. Kata-kata dalam bahasa Arab atau huruf itu kan ada energinya. Dan setiap energi itu menyimpan kuncinya masing-masing. Maka ketika kita zikir itu ada hitungannya. Kenapa? Ini coding, ini nggak bisa sepele ini kan. Sholawat itu harus berapa? Misalkan 17.000 sholawat itu bisa menenteramkan jiwa dalam skala berapa? Itu energi kita akan penuh gitu kalau 17.000 misalkan. Terus ada redaksi yang lain, kenapa harus 33? Ini ada logikanya ini. Tahlil itu harus 33 dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini ada logikanya. Kita tidak hanya bicara soal ritual, tapi di situ ada logikanya, ada hitungannya, ada codingnya dalam basic spiritual kita. Jadi sama sebenarnya kalau kita bikin coding lewat Python, lewat Java, lewat C++ itu sama, karena di balik wording itu ada teks, ada energi, ada maksud, dan sholawat itu juga sama, zikir kita sama, di dalam itu ada energi yang hitungannya lewat kata-kata, terus kemudian lewat teks itu kan. Dan saya kira kalau teman-teman bisa belajar itu, dan sangat nyambung dengan psikologi, saya kira ya sangat nyambung. Karena taruhlah dalam ritual tertentu ya, kenapa musik itu memberikan ketenangan ya, karena ada hitungan wordingnya kemudian dia akan membentuk energi apa selama berapa waktu khusus begitu kan. Jadi
Jadi saya kira ini semuanya adalah ilmu yang sebelumnya kita hanya pahami secara ritual. Kalau itu bisa dihitung dalam gelombang fisika, itu menarik teman-teman. Saya pernah ngobrol dengan teman yang ini ya, yang belajar di fisika itu kan. Jadi dia menghitung gelombang gamelan ini. Gamelan dihitung dalam skala berapa gamelan itu memberikan ketenangan. Nah, ini menarik juga. Wali Songo itu membuat gamelan juga bukan sesuatu yang hanya sebagai art ya, tapi di sana ada ilmu di mana dalam dimensi tertentu gamelan yang dibikin Wali Songo dengan lagu-lagu khususnya itu memberikan ketenangan jiwa, bikin orang itu datang. Nah, ini ya ada satu cerita ya di Kajen itu ada pecinta, ada seorang salik datang ke rumahnya Kiai, beliau sangat dihormati, dikagumi. Belum sampai depan rumahnya, orang yang datang mosoan itu langsung menari, muter kayak ininya tari rumi itu, muter itu sampai berapa menit tuh, mungkin hampir 30 menitan itu. Ini cerita yang saya dapatkan dari sumber yang layak dipercaya. Ini cerita yang menurut saya menarik karena di situ ada gelombang, jadi orang itu ketarik untuk menari ala Rumi, dan ya dibiarin saja, dibiarin sampai selesai karena ketarik. Ada gelombang di situ. Kajen itu pusat spiritual di depan rumah Kiai. Saya kira itu dahsyat energi wiridnya dan orang yang masuk ke sana ketarik. Dan ini nyambung kan dengan wiridnya Rumi, tradisi spiritualnya Rumi, bahwa dia pakai tari muter itu karena ini gelombang cinta itu, gelombang cinta yang membuat orang itu nggak sadar itu ketarik muter itu. Nah, ada satu makalah yang penting, al-arwahu junudun mujannada. Jadi arwah itu di langit itu sebelum kita diciptakan itu sudah bergerombol-gerombol, sudah dalam satu barisan-barisan kayak tentara itu kan. Kalau orang yang punya gelombang jiwa yang sama, itu dia akan ketemu meskipun ketemunya sekali 5 menit, 3 menit, tapi impresinya positif, langsung nyambung gitu kan. Kalau bahasa orang modern itu chemistry gitu kan. Tapi ini betul. Tapi sebaliknya, meskipun dipaksa ketemu berkali-kali, kalau nggak nyambung, gelombang jiwanya nggak nyambung, nggak bisa, ya kan? Tapi sekali orang itu ketemu, klik gitu kan, dengan bahasa jiwa itu kan nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, itu kan ketemu menjadi akrab, bahkan lama nggak ketemu itu tetap akrab itu kan. Nah, ini saya kira dimensi dalam sholat kita yang kita perbaiki tiap hari itu juga memberi cahaya ya bagi diri kita ya. Orang kan kelihatan kan gimana getaran hatinya itu kelihatan betul ini orang itu hatinya wirid apa enggak, orang itu hatinya terus bergetar nyambung dengan yang atas itu apa enggak, itu kelihatan itu. Dan orang yang punya gelombang sama itu akan tahu, itu ahli wirid ini. Ini makanya la ya'riful wali illa wali itu kan, nggak akan orang tahu wali tanpa wali. Sama dengan orang yang nggak akan tahu orang itu ahli zikir kalau dia nggak ahli zikir. Ya ini sesuatu yang sama karena ini merupakan gelombang dari hati kita yang kita rawat dengan sholat kita, dengan sholawat, dengan zikir. Dan sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Irfan dan teman-teman yang lain, bahwa sholat kita ini kalau kita semakin masuk ke dalam, itu semakin banyak lapisan-lapisan pengetahuan yang bisa kita gali. Semakin kita masuk ke dalam, semakin sadar bahwa kita ini nggak tahu apa-apa gitu kan. Semakin kita belajar, semakin tahu bahwa kita ini bodoh sebenarnya gitu. Dan semakin kita belajar ke dalam lagi, semakin kita tahu bahwa ilmunya Allah itu luar biasa luas, dan kita nggak akan mudah menganggap orang lain itu bodoh karena kita sendirinya tahu bahwa keterbatasan diri kita, keterbatasan ilmu kita. Nah, nyambung ini terkait sholat, Mas Irfan, mohon doa teman-teman juga. NU Inggris sedang bikin masjid. Insya Allah ini kita beli satu bangunan, dan ini menarik. Bangunannya adalah dulunya sinagog, terus kemudian menjadi gereja, dan insya Allah kalau ini kita beli akan menjadi masjid. Jadi satu tarikan garis dari sinagog, gereja, masjid, dan ini tempatnya di dekat Stadion Wembley, tempatnya ya nggak jauh lah dari
yang fansnya Arsenal yang nggak jauh, yang Stamford Bridge juga nggak jauh, jadi berapa menit, 30 menit atau 20 menit sudah sampai semua. Insya Allah nanti kalau teman-teman ke London, semoga pertengahan tahun depan sudah bisa diresmikan. Mohon doanya, mohon dukungannya, kita bisa mendirikan masjid di pusat peradaban dunia di London. Insya Allah masjid Indonesia pertama di Inggris yang ada di London. Kita sudah berkolaborasi dengan banyak pihak. Saya sebagai bagian dari panitia memohon doa, dan ini bagian dari kita menancapkan filosofi sholat kita lebih dalam di Inggris, di London, dan semoga teman-teman nanti bisa bersama-sama sholat di sana. Dari saya pribadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Munawir.